Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif jam'al jawab bibarakati ulumihim Syaittini wal dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai masyalikul ilah yang nomor 2. Lalu suruhiyahnya yaitu mengenai jihad perang Khaybar. Suruhiyahnya sahihnya yaitu mengenai perang Khaybar atau Islam melawan Yahudi Madinah. Sebelum memulai pembahasan, sebelum menjelaskan jamul jawab, alangkah barokahnya, alangkah istimewanya memulai dengan nazam jamul jawab, nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Lillahi hamdulillah yasralu syarmata yuzinu nistiyati man abda Numan tuwa jam'al jawami'illazi hawa usul al-fiqhi wa tirisyazi loncat yusur wadhanat muqaddimah wa kada sab'atu hudin muhkamah yusur hadhanat fi muqaddimah wa ba'daha sab'atu hudin muhkamah. Yusur dan ringkas apa jannatmu itu nazam
Yusyaru fi muqaddimah. Dalam mira muqaddimah wa jahalan itu dalam syawise muqaddimah syafa'atu tudbin utawi pembahasan 7 Alkitab. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jamul Jawami, beliau mengatakan Jamul Jawami pembahasan pertama mengenai masalah muqaddimah. Muncul pertanyaan, apa isi muqaddimah? Jawabannya adalah salah satu pembahasan muqaddimah yaitu mengenai definisi usul fikih. Muncul pertanyaan, apa nazam definisi usul fikih? Mengenai pertanyaan ini, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan melalui nazam Adilatul fiqhil usul mujmalah wa qila ma'rifatu ma yadullulah wa nuru istifadatin wal mustafid wa'arifun bihal usulu atid. Lalu setelah menjelaskan mengenai muqaddimah, Jamul Jawami menjelaskan mengenai 7 Alkitab. Pertama, Alkitab Al-Quran, lalu As-Sunnah, lalu Al-Ijma, lalu Al-Qiyas, lalu Al-Istidlal, lalu Tarjih, lalu yang nomor 7 Al-Ijtihad. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai Alkitab Al-Arabi, kitab yang keempat yaitu Al-Qiyas Al-Usuli. Muncul pertanyaan, apa nazam Al-Qiyas Al-Usuli? Mengenai nazam, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan wahamlu ma'lumin ala zilmin syawa'uhi illa fi hukmi. Dalam pembahasan Al-Qiyas ada istilah masyalikul illah. Masyalikul illah
mengenai definisi masyalikul ilah, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan at-nurutu ad-dalatu ala kaunil waswi illatan. Masyalikul ilah yaitu at-nurutu metode ad-dalatu yang menunjukkan ala kaunil waswi illatan, metode yang menunjukkan atau untuk melacak sebuah sifat untuk menjadi illat. At-nurutu ad-dalatu ala kaunil waswi illatan. Muncul pertanyaan illat nomor 2, masyalikul illat nomor 2 yaitu jawabannya adalah masyalikul illat an-nas. Muncul pertanyaan masyalikul illat nomor 2 yaitu masyalikul illat an-nas, mana nademannya. Mengenai pertanyaan ini, Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jam'ul Jawami, beliau mengatakan al-awwalul ijma'u fan nasu ali mislu li'latin hadza sumayali. Masyalikul illat yang pertama adalah ijma', lalu yang kedua adalah nas. Masyalikul illat nas. Mengenai contoh masyalikul illat an-nas, yaitu ayat suci Al-Quran, uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Ayat ini menerangkan bahwa munculnya api peperangan, munculnya api sejarah, munculnya jihad Rasulullah, sebab yang memulai kejahatan adalah kelompok non-Islam. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Uzina dan izini lilladzina marewang ay al-mu'minun biannahum, sebab satuhune alladzina
itu nulimu dan aniaya sapa alladzina. Ayat ini menerangkan bahwa umat Islam boleh diizinkan untuk melakukan jihad bi annahum zulimu, sebab umat Islam telah menerima beberapa kejahatan sehingga Allah mengizinkan, memberikan izin umat Islam untuk jihad, sehingga tidak boleh umat Islam melakukan jihad apabila non-Muslim tidak melakukan kejahatan. Sebab ilat dalam jihad yaitu kejahatan. Sehingga dalam usul fiqh mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illati. Al-hukmu utawi hukum itu yaduru muncul apa hukum ma'a illati serta illati hukum. Hukum jihad muncul sebab kejahatan yang dilakukan oleh non-Muslim muncul. Sehingga dalam Al-Kitab Adwaul Bayan mengatakan mengenai ayat uzina lillazina yuqataluna bi annahum, mengatakan bi annahum bahwa harfun min masyalikil illat wa hiya masyalikul illat an-nas az-zahir. Dalam Adwaul Bayan mengatakan mengenai ayat uzina lillazina yuqataluna bi annahum, mengenai ayat lafaz bi annahum huruf ba faedahnya sababiyah, dan ini termasuk masyalikul illat yaitu an-nas al-zahir. Sehingga apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan dalam kitab Adwaul Bayan sesuai dengan nazam jamul jawab. Al-awwalul ijma'u wa nasu ali mislu li'ilafin hadha sumayali. Lalu muncul pertanyaan, apa sebab munculnya api peperangan, munculnya perang Khaybar atau peperangan yang dilakukan oleh kelompok Islam dengan kelompok Yahudi? Jawabannya adalah sebab kelompok Yahudi
melakukan kejahatan terhadap umat Islam, yaitu mengkhianati perjanjian, sumpah malaka atau perjanjian piagam Madinah. Dalam isi piagam Madinah, Islam dan non-Muslim wajib menjaga persatuan, wajib untuk membela tanah air. Ternyata kelompok Yahudi mengkhianati isi perjanjian, sehingga dalam Sahih kebangsaan yang ditulis oleh Pondok Pesantren Lirboyo mengatakan, man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu lam yuqri ahadan wa annahu innama qatala man qatalahu wa man hadanahu lam yuqatilhu wa annahu qatala man qatalahu. Islam tidak pernah memulai peperangan kecuali kelompok non-Islam memulai terlebih dahulu. Salah satunya adalah Yahudi Khaybar. Kelompok Yahudi yang semula ada di Madinah lalu diusir oleh Nabi Muhammad sebab kejahatan, lalu kelompok Yahudi ini membentuk kelompok untuk menjatuhkan, menghancurkan kelompok Islam. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah masuk Madinah, atau sebelum 1 Hijriah, Madinah ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, lalu ada suku Aus dan suku Khazraj. Pada waktu Nabi belum masuk Madinah, kota Madinah penuh dengan agama, penuh dengan peperangan, seperti kelompok Yahudi melawan Bani Aus. Bani Aus salah satunya adalah pimpinannya Sa'ad bin Mu'adz. Kelompok Yahudi dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillah
dalam surat Al-Baqarah, Imam Ibnu Katsir menceritakan Yahudi Madinah. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiruna 'ala alladziina kafaru walamma ja'ahum ma arafu Allah Yahud atau Allah yang mengikuti Nabi Musa, kelompoknya Nabi Musa, atau kelompok yang memiliki Alkitab Al-Injil dalam Al-Baqarah dijelaskan oleh Ibnu Katsir mengenai ayat wa qalat al-yahud laysatin nasara kelompok Yahudi yang membawa kitab Al-Injil mengetahui bahwa pada akhir zaman akan muncul seorang nabi, yaitu Nabi Al-Ummi dalam kitab Al-Taurat mengenai sifat Nabi telah jelas seperti tafsir dalam Ibnu Katsir mengenai ayat walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftiruna. Kelompok Yahudi mengenai sifat Nabi Muhammad, mengenai Nabi akhir zaman. Kelompok Yahudi sudah tahu, sudah mengenal Nabi Muhammad melalui kitab Taurat. Bahkan Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam salah satu tafsirnya beliau mengatakan kelompok Yahudi selalu melakukan wasilah atau berdoa dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Madinah sebelum Nabi Muhammad datang, kelompok Madinah selalu berperang satu kelompok dengan kelompok lain. Lalu kelompok Yahudi pada waktu melakukan peperangan dengan kelompok lain, kelompok Yahudi selalu wasilah dengan Nabi Muhammad, yaitu kelompok Yahudi berdoa
Allahumma ftah alaina wansurna min nabi al-ummi. Ya Allah, menangkanlah kelompok Yahudi dengan wasilah min nabi al-ummi, sehingga yang melakukan wasilah Quran orang Islam, kelompok Yahudi juga melakukan wasilah. Yang melakukan wasilah tawasul tidak hanya kelompok Islam, kelompok Yahudi juga melakukan tawasul. Dalam tafsir mengatakan kelompok Yahudi selalu tawasul dengan mengucapkan Allahumma iftah alaina wansurna bil ummi min nabi al ummi. Inilah sejarah munculnya tawasul. Salah satu sejarah bahwa tawasul tidak hanya dilakukan oleh kelompok Islam, tetapi kelompok Yahudi juga melakukan tawasul dengan mengatakan Allahumma iftah alaina wansurna min nabi al-ummi, sesuai dengan keterangan yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lalu mengenai kelompok Yahudi yang ada di Madinah yang selalu melakukan peperangan dengan kelompok lain, sebab sebelum masuknya Yahudi, kelompok Yahudi dengan kelompok Nasrani atau kelompok yang mengikuti agama Nasrani yang ada di Madinah memiliki perbedaan akidah, sehingga satu kelompok memaksa untuk mengikuti kelompoknya, lalu kelompok lain tidak mau, lalu terjadi peperangan. Inilah yang membedakan antara agama Islam dengan selain agama Islam. Dalam agama Islam tidak ada istilah pemaksaan, tidak ada sesuai dalam fikih kebangsaan. Man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahum lam yukrih ahadan ala dinihi. Islam tidak pernah memaksa kelompok lain untuk masuk agama Islam. Ini berbeda dengan kelompok selain Islam. Kelompok selain Islam selalu
melakukan kemaksaan sehingga Allah tidak mau, maka dibunuh. Seperti dalam surat Al-Buruj, yaitu was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila dan pateni, qutila dan hancurkan sapa ashabul ukhdud, kelompok non-muslim yang membuat lubang lalu diisi dengan api. Lalu siapa yang tidak mengikuti agama rajanya, maka dimasukkan ke dalam api. Ini adalah peristiwa yang ada dalam sejarah, sehingga dalam ayat qutila ashabul ukhdud ini muncul kelompok Yahudi Madinah, kelompok yang mengikuti agama Nasrani, kelompok yang menyembah berhala. Ini banyak sekali di Madinah. Madinah sebelum Rasulullah datang banyak sekali agama. Ada agama Yahudi, lalu ada Nasrani mengikuti Nabi Isa, Nabi Musa. Lalu beberapa tahun muncul Nabi Isa. Lalu setelah beberapa tahun muncul Toha Khatimun Nabi, Nabi Muhammad. Sesuai dalam aqidatul awam, Adamun istri Nuhun Utsma Syaleh Ibrahim Kullu Muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun Hadza Yaqub Yusuf wa Ayyub Ustaza. Ini nama-nama Nabi. Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu. Lalu Musa, Dawudu, Sulaimanut Tabda, Ilyasu Yunusu Sya'ariya Yahya Noya wa Isa Khatimun Na'roya Alaihimus salatu wassalamu
wa alihi madamatil ayamu. Ini urutan Nabi Musa, kelompoknya namanya Yahudi. Lalu wa Isa toha khatimun Isa, lalu Nabi Isa, lalu setelah Nabi Isa terjadi zaman Fatrah. Mengenai zaman Fatrah, ada yang mengatakan 600 tahun, ada yang mengatakan 596 tahun. Lalu muncul Nabi Muhammad. Sehingga sebelum munculnya Nabi Muhammad, kelompok Yahudi atau kelompok yang mengikuti Nabi Musa, kelompok ini sudah tahu sifatnya Nabi Muhammad. Bahkan kelompok ini selalu tawasul dengan nama Nabi Muhammad, sehingga dalam peperangan Yahudi selalu tampil menjadi pemenang dengan sebab tawasul Allahumma ftah alaina wansurna bin Nabi al-Ummi. Sehingga setelah tawasul Yahudi selalu menang dalam peperangan. Lalu setelah Nabi muncul, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Setelah Nabi Muhammad muncul, kelompok Yahudi tidak mau beriman. Lalu Nabi Muhammad mengenai Yahudi tidak mau beriman, tidak masalah, yang penting selalu menjaga perjanjian, yaitu antara warga Madinah selalu bersatu, tidak boleh saling mengkhianati. Ternyata kelompok Yahudi melakukan pengkhianatan, sehingga Islam melakukan jihad, sehingga ilat alasan sebab munculnya jihad, sebab kejahatan kelompok non-muslim. Inilah salah satu syuru'iyah usul fikih yang berupa masalikul ilat an-nas. Lalu salah satu syuru'iyah yaitu perang Khaybar. Perang Khaybar munculnya api sejarah sebab kelompok Yahudi melakukan pengkhianatan mengenai perjanjian piagam Madinah. Mudah-mudahan
ngaji ini membawa manfaat barokah nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.